Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Farmazen, yang lagi ngerjain tugas, ngerjain laprak, jurnal, atau mungkin yang lagi rebahan, welcome di Podcast Indikasi. Kembali lagi bersama program kerja BEMF Farmasi Universitas Jember, yaitu Podcast Indikasi, di mana suatu isu akan diungkap lebih dalam bersama dengan narasumber yang memiliki wawasan cukup luas di bidangnya. Saya Nadwa Fanica Imelda selaku host pada podcast Indikasi episode 3 ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai regulasi baru yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan, yaitu apotek desa. Nah, apotek desa ini di satu sisi, apotek desa ini digadang-gadang sebagai terobosan untuk memeratakan akses obat hingga ke desa. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran tentang potensi pergeseran dari profesi apoteker. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, di sini kami menghadirkan Ibu Apoteker Ika Nur Cahyanti, Sarjana Farmasi Magister Sains, yang merupakan dosen farmasi Universitas Jember di bidang farmasi klinik dan komunitas. Nah, Ibu Ika ini juga memiliki wawasan yang cukup luas ya di bidang ini, dan juga memiliki pengalaman yang relevan, yaitu di bidang regulasi. Nah, selain itu, Bu Ika ini juga berpengalaman sebagai pengurus forum organisasi profesi tenaga kesehatan Kabupaten Jember. Nah, sehingga pandangan yang akan disampaikan oleh Bu Ika ini adalah pandangan secara profesional, kemudian dapat menyuarakan kepentingan tenaga kesehatan secara kolektif, sekaligus dapat memberikan rekomendasi solusi regulasi apotek desa. Nah, langsung saja kita sambut pemateri pada podcast Indikasi kali ini. Baik, selamat sore Ibu Ika, bagaimana kabarnya? Selamat sore Mbak Natswa, alhamdulillah kabar saya baik. Nah, baik, sebelumnya saya berterima kasih karena Bu Ika sudah mau hadir untuk bersama saya membicarakan apotek desa ini di podcast Indikasi. Nah, langsung saja mungkin ya Ibu. Nah, belakangan ini kan istilah tentang apotek desa itu sedang ramai dibicarakan dari masyarakat maupun dari apoteker sendiri. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Ika ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pemerintah dalam menggulirkan kebijakan apotek desa ini? Oke, ya Mbak Natswa, jadi benar bahwa apotek desa sedang marak diperbincangkan sampai dengan hari ini bahkan karena berawal dari instruksi Presiden Pak Prabowo nomor 9 tahun 2025 di mana beliau memang menginstruksikan percepatan pembangunan dari Koperasi Merah Putih atau yang kita kenal juga sebagai koperasi desa. Nah, salah satu bentuk usaha yang kemudian harapannya bisa diwujudkan sebagai bagian dari koperasi desa ini adalah apotek desa begitu. Nah, apa salah satu tujuannya adalah yang pasti untuk memeratakan akses masyarakat desa terhadap obat dan juga sediaan farmasi lain seperti BMHP dan juga alat kesehatan seperti itu. Nah, selain harapannya bisa memeratakan akses masyarakat terhadap sediaan farmasi, BMHP dan juga Alkes, dengan adanya apotek desa ini bisa membantu juga meningkatkan nilai potensi lokal termasuk dalam hal bidang ekonomi di desa atau kelurahan tersebut gitu. Oke, jadi berawal dari instruksi presiden Ya, ya Ibu. Nah, jadi bisa dibilang tujuan dari apotek desa ini sebenarnya untuk mengatasi masalah krusial yang dialami Indonesia, yaitu untuk memeratakan obat dan juga alat kesehatan. ya. Selain itu ternyata saya juga baru tahu ini dari Bu Ika untuk meningkatkan perekonomian gitu ya Bu. Nah, tapi di balik itu banyak sekali pihak apoteker itu yang menyuarakan ketidaksetujuannya dengan regulasi itu. Nah, karena mungkin dari apa ya, dari kelebihan itu mungkin ada kekurangan yang menimbulkan dampak-dampak ke profesi apoteker sendiri. Nah, tapi sebelum beralih ke hal-hal yang menjadi kontroversial, mungkin saya rasa perlu untuk kita bahas terlebih dahulu ya Bu terkait perbedaan mendasar nih. Apa saja perbedaan dari apotek desa dengan apotek konvensional yang umum yang sebelumnya ini? Seperti apa begitu Bu? Ya, jadi kalau kita berkaca dari peraturan ya, termasuk peraturan menteri yang kemudian mengatur tentang izin pelanggaran apotek, karena apotek ini terkategorikan sebagai bentuk usaha yang berbasis resiko, dan juga kalau kita kaitkan dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor 737 tahun 2025 tentang bagaimana kemudian teknis apotek desa itu bisa diselenggarakan,
ada beberapa perbedaan yang menurut saya sifatnya bisa dibilang krusial begitu, yang berdampak pada profesi apoteker itu sendiri. Yang pasti yang terlihat adalah bahwa di konsep apotek desa, pemerintah kemudian menghendaki adanya satu apotek inti dengan 5 apotek plasma, di mana di apotek inti itu akan langsung ada apoteker yang hadir sebagai penanggung jawab, sementara di apotek plasma sifatnya adalah dipertanggungjawabi oleh tenaga vokasi farmasi, sehingga apoteker posisinya hanya melakukan supervisi seperti itu. Kemudian perbedaan lain yang mencolok adalah selama ini kita mengenal bahwa pada proses perizinan apotek yang kemudian memang diproses melalui OSS begitu namanya, di situ membutuhkan beberapa persyaratan yang sifatnya cukup administratif, termasuk ada sertifikat layak fungsi yang sebenarnya pada prosesnya tidak mudah begitu. Nah, sementara kemudian syarat itu bisa atau boleh ditiadakan dalam proses berdirinya apotek desa. Kemudian belum lagi perbedaan lainnya adalah bahwa di konsep apotek plasma, kemudian mereka apotek plasma ini bisa mendapatkan obat bukan langsung dari distributor resmi, dalam hal ini adalah PBF, tetapi mereka bisa mendapatkan termasuk dari apotek intinya. Begitu. Oke, jadi ini ya yang menjadi sumber kontroversinya Ya, atau apoteker ini menyuarakan ketidaksetujuannya atas regulasi ini karena peran profesi apoteker ini menjadi bias begitu ya Bu, dalam hal ini. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa apoteker ini fungsi utamanya yang melakukan KIE begitu kepada masyarakat. Namun ketika adanya muncul istilah apotek plasma yang mana apoteker ini hanya akan mensupervisi di salah satu tempat begitu ya Bu. Nah akhirnya KIE sendiri ini menjadi dipertanyakan gitu ya Bu, karena tidak langsung dari apoteker sendiri, tidak semua apotek mendapatkan apoteker bisa melakukan KIE ya. begitu ya Bu. Nah kalau menurut dari pandangan Bu Ika sendiri, dampak model apotek plasma ini terhadap kualitas pelayanan dan peran apoteker itu seperti apa? Selain yang tadi. Ya, jadi dampaknya sebenarnya jelas gitu ya. Jadi kalau kita berkaca kembali pada definisi apotek, apotek itu secara definitif dapat disampaikan sebagai tempat berprakteknya apoteker. Sehingga tentu saja ketika kemudian apotek plasma, posisi apoteker adalah hanya sebagai supervisi, bahkan tidak dijelaskan secara detail bagaimana bentuk supervisinya, ini akan membuka celah, akan membuka potensi masalah baru bahwa sangat mungkin kemudian masyarakat justru tidak akan bisa mendapatkan pelayanan kefarmasian secara optimal karena tadi tidak ada apoteker di sana begitu, sehingga potensi penyalahgunaan obat, potensi distribusi obat yang tidak pada tempatnya, kemudian resiko bahwa pasien sangat mungkin mengalami efek samping, interaksi atau bahkan minim edukasi sangat mungkin terjadi ketika apoteker tidak berada di apotek dan kemudian melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang sudah diatur. Ya, jadi begitu ya Bu. Sempat disinggung juga mengenai pendistribusian obat, Ya, bahwa pendistribusi obat ini harus langsung dari PBF sendiri ya Bu, ya, yang mana organisasi yang menaungi tentang pendistribusian obat ini. Nah namun kan saya juga sempat baca di ketentuan KMK atau keputusan Menteri Kesehatan ini disebutkan bahwa apotek inti ini bisa langsung mendistribusikan obatnya ke apotek yang dinaunginya ya. begitu. Nah, kalau dari pandangan profesional Ibu bagaimana dengan regulasi yang seperti itu? Iya, jadi sebenarnya itu akan jadi sebuah situasi yang sifatnya kontradiktif begitu ya dengan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai izin pelanggaraan apotek itu sendiri yang tadi saya sampaikan sebagai bentuk usaha yang berbasis resiko. Karena di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa apotek itu berhak gitu ya atau boleh mendapatkan obat secara resmi dari distributor, yang kita tahu bahwa distributor obat pun itu memiliki sekian persyaratan untuk bisa mendistribusikan obatnya ke sarana pelayanan termasuk ke apotek. Nah, sehingga ada kekhawatiran kalau kemudian ada perbedaan pengaturan begitu ya atau peraturan mengenai bahwa kalau apotek konvensional yang selama ini sudah berdiri harus dari distributor, sementara apotek plasma boleh mendapatkan dari apotek inti, itu membuka celah kembali potensi masalah bagi rekan-rekan yang memang sudah terlebih dahulu memproses apotek seperti itu, karena ada regulasi yang sifatnya kontra seperti itu. Jadi belum lagi bisa jadi dengan adanya
hal-hal yang demikian membuka kembali potensi masalah untuk penyalahgunaan begitu. Karena sekali lagi hanya mendistribusikan saja kemudian tetapi belum ada konsep yang sangat mendetail mengenai bagaimana kemudian apoteker melakukan supervisi terhadap apotek plasma termasuk mengenai distribusi obatnya. Nah, kan pemerintah nih mempercayakan bahwa apotek plasma ini dapat distribusi dari apotek inti nih. Ya. Nah, mungkin dari Bu Ika mungkin ada solusi terkait, pendistribusian ini supaya tidak ada penyalahgunaan gitu mungkin atau transparansi atau hal-hal. Ya, saya kira kalau dihadapkan pada adanya dua kebijakan, dua policy yang berbeda begitu antara pengaturan untuk apotek konvensional dan pengaturan untuk apotek inti beserta apotek plasmanya, seharusnya pemerintah saya kira mutlak gitu ya melakukan penyelarasan atau harmonisasi terhadap regulasi yang ada dulu gitu sehingga kemudian harapannya jelas gitu apakah memang kemudian dengan adanya distribusi obat cukup dari apotek inti ke apotek plasma kemudian akan meminimalkan masalah yang justru akan terjadi. Kemudian harus diperjelas saya kira bagaimana bentuk supervisi dari teman-teman apoteker gitu karena saya pribadi sebenarnya tidak setuju dengan konsep bahwa apotek plasma itu kemudian dipertanggungjawabi hanya oleh tenaga vokasi karena sejatinya itu akan mengaburkan praktek profesional dan praktek yang sifatnya vokasi itu akan mengaburkan kembali posisi kita apoteker yang dari waktu ke waktu kita semakin berbenah gitu ya untuk menjadi tenaga kesehatan yang sifatnya profesional hadir langsung ke pasien ke masyarakat untuk bisa memberikan pelayanan kefarmasian yang bertanggung jawab. Jadi harus diperjelas dulu begitu harmonisasi dari kedua regulasi yang sifatnya kontradiktif ini dan kemudian ya harus diperjelas saya kira apoteker harus punya ruang di apotek plasma sehingga kemudian kontrol terhadap distribusi obat itu menjadi mutlak dikawal langsung oleh apoteker sehingga kemudian harapannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Oke baik, jadi itu, terkait solusinya, mungkin kalau balik lagi tentang apotek plasma nih Bu, kan yang melayani masyarakat itu kan tidak langsung dari apoteknya Ya. sendiri. Jadi kan kualitas pelayanannya itu dipertanyakan begitu. Mungkin apakah hanya masyarakat itu datang membeli obat lalu diberikan obatnya, tetapi kan tidak mendapatkan, penjelasan yang cukup merinci tentang obat tersebut. Nah kalau dari Bu Ika sendiri, terkait dengan kebijakan ini apakah memang harus dihilangkan atau bagaimana Ibu? Iya, menurut saya harus dikembalikan lagi bahwa definisi apotek adalah sebagai sarana praktek mandiri seorang apoteker. Jadi seharusnya yang berada di sana kemudian melakukan praktek profesional adalah seorang apoteker begitu. Sehingga harapannya ya kembali lagi masyarakat bisa merasakan dampaknya dan saya kira ini sebenarnya masih sangat membuka peluang gitu ya bagi pemerintah untuk duduk bersama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka menata kembali bagaimana seharusnya apotek desa ini bisa berjalan untuk memenuhi keinginan gitu ya dari pemerintah terkait pemerataan akses dan juga pada sisi yang lain ya tetap bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang merasakan. Oke baik, jadi, Bu Ika tadi sudah memberikan solusinya ya terkait, kebijakan ini bahwa memang, kebijakan apotek desa ini memang bagus dan sangat bermanfaat, bagi masyarakat, nantinya kemudian tentang perekonomian, kemudian pemerataan obat, tetapi juga harus dipikirkan kembali terkait dengan, fungsi utama dari apoteker sendiri. Nah, dan juga sempat disinggung bahwa, pemerintah ini memang harus, memperhatikan juga sudut pandang dari apoteker dan juga, mempertimbangkan kembalilah, kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, eee, mungkin ada tanggapan terakhir nih dari Bu Ika mengenai apotek desa ini? Ya, jadi saya kira sebenarnya kurang lebih mungkin saat ini sudah lebih dari 60.000 ya jumlah apoteker di seluruh Indonesia dan 50% diantaranya bahkan lebih saya kira berada di Pulau Jawa begitu sehingga eh, bahkan apotek juga sudah banyak berdiri sehingga saya kira bisa dikondisikan begitu ya bagaimana apotek yang sudah ada ini kemudian sekaligus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sehingga tidak mutlak harus berdiri begitu kemudian satu apotek inti dengan 5 apotek plasma. Kemudian yang
kedua ya tadi ya, saya kira perlu harmonisasi, menyelaraskan kembali ya peraturan pemerintah terkait perizinan, penyelenggaraan perizinan untuk apotek yang notabene berbasis resiko itu tadi, dengan keputusan menteri yang mengatur secara detail mengenai apotek desa. Jadi apoteker harapan tetap hadir di apotek gitu ya, memberikan pelayanan kefarmasian terbaiknya, dan masyarakat di satu sisi juga bisa merasakan dampak bagaimana kemudian ketika apoteker itu terjun langsung. Dan tentu saja di satu sisi lain saya kira ketika dikelola dengan baik, maka nilai di sektor ekonominya pun itu kemudian saya kira juga bisa ditingkatkan seperti itu. Iya mungkin, tadi sedikit terlewat ya Bu, sepertinya saya belum membahas mengenai, dampaknya apotek plasma ini kan hanya disupervisi oleh, 1 apoteker saja ya Ya, Bu. Nah, jadi kan, memberikan dampak juga ke ruang, lingkup pekerjaan atau peluang pekerja dari apoteker sendiri. ya. Nah itu bagaimana? Ya, maka dari itu kembali lagi bahwa dengan banyaknya jumlah apoteker, kemudian sudah banyak berdirinya apotek yang tadi bisa dibilang sebagai apotek konvensional, sebenarnya ini bisa menjadi bentuk kerjasama yang lebih baik gitu ya. Jadi kalaupun kemudian memang apotek plasma diharapkan berdiri di setiap wilayah desa atau kelurahan, maka ada apoteker di sana gitu, sehingga teman-teman ya bisa menyelenggarakan praktik profesionalnya, tetapi tentu saja di sisi yang lain kita juga perlu memikirkan dengan matang, dengan detail teknis yang perlu untuk dipertimbangkan dengan baik, bahwa bagaimana kemudian juga menyangkut kinerja gitu ya profesional dari teman-teman apoteker yang juga nanti pada akhirnya diharapkan bisa berdampak pada kesejahteraan apoteker dan juga masyarakat di wilayah itu. Oke, mungkin, itu ya tadi, kita sudah membahas mengenai apotek desa, mulai dari sebenarnya definisi apotek sendiri itu bagaimana, kemudian regulasi yang menimbulkan kontroversial, kemudian harusnya pendistribusian obat yang seharusnya itu bagaimana begitu, dan juga Bu Ika sudah memberikan solusi alternatif nih, karena kan, bagaimanapun juga tujuan dari apotek desa ini mungkin memberikan tujuan yang baik gitu untuk masyarakat yang berada di pelosok desa, namun juga tetap perlu harus memperhatikan, tentang, wilayah atau mungkin, profesi dari apoteker sendiri supaya tidak menjadi bias atau tergeser profesinya. Nah, melalui podcast ini kami berkesempatan memahami kebijakan apotek desa dari sudut pandang Bu Ika yang berpengalaman juga ya Bu dalam forum organisasi profesi tenaga kesehatan di Kabupaten Jember. Oke. Nah, kawan-kawan farmasi, apabila kebijakan ini terus berkembang, tugas kita bersama untuk terus mengawal agar tujuan mulia pemerataan akses obat itu tidak mengorbankan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kefarmasian yang terbaik dan teraman, serta tidak mengorbankan peran profesi apoteker. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Bu Ika atas waktu dan pencerahannya yang sangat berharga pada hari ini. Terima kasih kembali. Baik, saya Neica pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast Indikasi selanjutnya. Tetap sehat dan tetap cerdas.